wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ceritanya kita terkait puasa, mungkin kita sekaligus memberi ilmu kembali gitu kepada teman-teman. Apa sih kan bedanya hukum antara orang yang mampu berpuasa setelah itu dia batal, dan orang yang mampu berpuasa tapi dia tidak berpuasa pada hari Ramadan itu? Bagaimana hukumnya di antara dua kondisi tersebut? Orang yang berpuasa terus batal dan orang yang mampu puasa tapi nggak puasa. Syukran kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja jawab ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, pertanyaannya tadi yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya orang yang dia berpuasa kemudian batal. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya dia mampu berpuasa tapi tidak berpuasa. Seperti itu ya? Ya. Yang pertama dia berpuasa tapi dia batal ya, misalnya. Tentu ini berdosa ya, karena tidak boleh membatalkan puasa secara sengaja. Karena ini hukumnya wajib, puasa Ramadan wajib, rukun Islam ini. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah menurut sebagian para ulama itu boleh kita membatalkannya walaupun tanpa uzur syar'i, walaupun tanpa alasan yang syar'i, boleh kita batalkan. Misalnya antum puasa sunnah Senin dan Kamis, sudah niat ya puasa, tiba-tiba antum pengen makan gitu, tanpa uzur syar'i antum makan gitu, seolah-olah meremehkan ya antum berpuasa. Itu sebagian ulama membolehkan. Saking anunya ya, longgarnya yang namanya puasa sunnah itu. Walaupun yang lebih baik tentu tidak membatalkan ya. Nah, kalau puasa wajib ini tidak boleh dibatalkan. Antum berpuasa, antum sengaja batalkan, ini berdosa, dosa besar ini, karena ini adalah ibadah wajib, rukun Islam, salah satu rukun Islam. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 183 dan hadis yang Anda bacakan tadi, Bukhari Muslim ya, Arba'in yang ketiga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Antum telah meruntuhkan salah satu rukun Islam. Ini kan Islam dibangun atas 5 perkara. Bunyal Islam ala khamsin, Anda sebut tadi. Antum meruntuhkan salah satu bagian dari bangunan keislaman itu sendiri. Akidah adalah pondasinya, sholat adalah tiangnya, dan bagian yang lainnya kayak jendela, pintu, kemudian ada tembok, itu adalah ada di situ zakat, kemudian pergi haji, dan puasa wajib, yakni puasa bulan Ramadan. Berarti antum merusak bangunan tersebut. Dan ini dosanya adalah dosa besar. Membatalkannya misalnya dengan sengaja makan, sengaja minum, ini besar dosanya. Apalagi misalnya antum sudah punya istri misalnya, atau yang awal sudah punya suami, kemudian berhubungan suami istri di siang hari, besar itu dosanya. Misalnya ada di antum yang baru menikah ya, karena mungkin masih tinggi ya, gelora jiwa mudanya, jadi tidak nahan ya, sehingga berhubungan suami istri di siang hari, ini besar dosanya. Walaupun hal tersebut dibolehkan kan, halal berhubungan suami istri itu, bukan zina, tapi diharamkan dia karena kita sedang berpuasa, seperti itu. Makan dan minum halal, tapi diharamkan karena kita sedang berpuasa. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya kita mampu berpuasa tapi tidak berpuasa? Ini lebih besar lagi dosanya. Dia mampu di sini kan secara tidak langsung juga dia tahu juga bahwa puasa ini kan wajib. Terus dia tahu wajib tapi dia tidak melaksanakan. Ini dosanya lebih besar lagi. Kalau tadi kan dia sempat berpuasa tapi dia batalkan ya, karena mungkin tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ini lebih besar lagi dosanya karena seolah-olah dia meremehkan kewajiban ini, salah satu rukun Islam ini. Jadi ya tidak boleh ya. Ini bukan puasa sunnah. Jadi harus berhati-hati. Apalagi nanti sampai meninggalkan sholat ya, ini lebih besar lagi ya. Karena sholat itu rukun Islam yang kedua, bisa mengeluarkan kita dari Islam ya, kalau dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Begitu juga puasa di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab, itu jawaban dari ana ya, singkatnya.